Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Freja Azrina NIM 856499051. Dalam praktik kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang mekanika. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengenal jenis-jenis gaya, yaitu yang pertama ada gaya listrik statis, gaya magnet, gaya berat, gaya gesek, gaya pegas, dan perpaduan gaya. Yang pertama ada gaya listrik statis, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena gaya listrik statis melalui interaksi antara benda bermuatan dan benda netral akibat proses penggosokan. Alat dan bahan yang digunakan itu ada sisir, rambut kering dan tebal, serta potongan kertas kecil. Berikut prosedur percobaan yang akan saya praktikkan di slide berikutnya. Nah, berikut merupakan perlakuan sebelum disisir di mana kertas tidak tertarik sama sekali oleh sisir tersebut. Kemudian, saya menggosokkan sisir tersebut ke dalam rambut yang tebal dan juga kering. Setelah itu, baru saya dekatkan dengan potongan kertas dan tampak beberapa kertas tertarik menuju ke sisir tersebut. Yang kedua ada gaya magnet. Tujuannya untuk mengidentifikasi benda-benda yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada magnet, jarum, aluminium, seng, benang, potongan kertas, potongan plastik, dan solasi. Nah, yuk kita praktikkan. Yang pertama, saya mendekatkan magnet ke dalam jarum jahit dan tampak jarum tertarik oleh magnet. Yang kedua, ada aluminium, di mana tidak tertarik. Ada seng tertarik oleh magnet. Selanjutnya, benang. Saya mencoba mendekatkan magnet dan tidak tertarik. Dan saya dekatkan magnet pada potongan kertas tanpa tidak tertarik. Kemudian pada potongan plastik tampak tidak tertarik juga. Dan terakhir pada isolasi tampak tidak tertarik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya gesek. Tujuannya untuk menentukan pengaruh massa benda terhadap besar gaya gesek yang dialaminya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada beban dan juga ada neraca pegas. Nah, berikut prosedur percobaannya. Yang pertama, saya siapkan beban terlebih dahulu, lalu saya kaitkan neraca pegas. Nah, di sini saya menarik beban tersebut menggunakan neraca dan tampak terjadi perubahan posisi dari neraca pegas. Di sini kita bisa lihat berapa gaya yang dihasilkan dari benda tersebut dalam satuan Newton. Jika kalian sudah melihat dan mengamati berapa Newton yang dihasilkan, maka jangan lupa mencatatnya dalam tabel. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya pegas yang bertujuan untuk memahami dan mempelajari konsep-konsep fisika yang berkaitan dengan elastisitas dan hukum Hooke. Adapun alat dan bahan yang digunakan ada statif, karet gelang, penggaris, dan juga beban. Berikut percobaan yang akan kita lakukan di slide berikutnya. Yang pertama, saya siapkan dulu beban, lalu statif yang telah digantungi oleh karet. Kemudian, saya akan menarik beban tersebut ke bawah dan tampak bahwa terjadi elastisitas dari karet gelang di mana beban akan naik ke atas. Selanjutnya, ada gaya berat yang bertujuan untuk mengamati hubungan antara massa benda dan gaya berat yang dialaminya. Alat dan bahan yang digunakan ada statif, karet gelang, penggaris, dan juga beban yang berjumlah 5 macam. Berikut merupakan prosedur percobaannya. Yang pertama, saya akan mengukur terlebih dahulu panjang karet sebelum kita memasukkan beban.
Lalu kita catat berapa panjang awalnya. Kemudian kita tambahkan beban. Di sini saya menggunakan beban 25 gram. Kemudian saya mengukur berapa panjang dari karet tersebut. Pastikan kalian mencatatnya atau mengamatinya dalam keadaan teliti. Kemudian kalian catat dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, saya menambahkan beban lagi ke dalam karet tersebut. Lalu saya mengukurnya, dan setelah itu saya mencatatnya dalam tabel pengamatan. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan lagi beban. Kemudian setelah saya tambahkan, tampak karet semakin bertambah panjang. Setelah itu saya kembali menambahkan beban yang keempat. Nah, tampak terjadi perubahan panjang lagi pada karet. Kemudian saya mengukurnya dengan teliti. Dan saya mencatatnya dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, saya akan menambahkan lagi beban pada gantungan tersebut. Nah, kemudian saya akan mengukurnya lagi menggunakan penggaris. Lalu, saya akan mencatat hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel. Selanjutnya, perpaduan gaya bertujuan untuk mengamati pengaruh arah dan besar gaya terhadap gerakan benda. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada statif, karet gelang, penggaris, dan juga beban. Berikut merupakan prosedur percobaan yang akan saya praktikkan di slide berikutnya. Di sini saya telah menyiapkan beban dan 2 neraca pegas. Nah, kemudian saya akan mengaitkan neraca pegas ke dalam beban yang telah saya sediakan. Setelah itu, kita perhatikan secara sesama berapa gaya yang dihasilkan. Pastikan kalian mengamati gaya yang dihasilkan tersebut secara teliti agar tidak terjadi human error pada saat melakukan analisis data dan lakukan hingga beberapa kali. Setelah itu, jangan lupa mencatat hasil di tabel pengamatan. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.